Oke, kita masih dengan organisasi dari BEM Visip. Oke, Rini, awal mulanya lebih fokus atau lebih tertarik untuk membahas dunia politik. Ya ini untuk usia 19 tahun ini bukan hal yang mudah kan? Ini gimana sih tantangannya? Tantangan untuk Iya, nggak apa-apa. jadi tantangan untuk kita sekarang nih sebagai generasi milenial ya, khususnya ya kita sebagai generasi milenial ya harus pintar-pintar lah untuk menilai politik itu politik yang baik dan politik yang kurang gitulah maksudnya kan. Pakai mic-nya boleh? Apalagi dengan isu-isu hoax gitu kan banyak sekarang. Jadi sebagai mahasiswa nih khususnya kita harus pintar memilih berita-berita tertentu agar tidak mudah terprovokasi kayak gitu. Jadi kan karena adanya orang terprovokasi tadilah akhirnya membuat banyak sekali dampak ataupun isu-isu tertentu. Jadi ada masalah nih dalam politik kita. Jadi kita sebagai mahasiswa agent of change tadi, karena kita mempunyai pengetahuan, ilmu, disitulah guna kita harus melihat bagaimana itu politik kayak gitu. Politik itu kan kejam ya, Teku ya. Ini maksud saya pengennya boleh nggak sih kasih contoh kasus ataupun isu tentang politik yang sekarang ini marak gitu, yang memang harus mendapatkan perhatian. Untuk saat ini ya, kalau misal saya pribadi masih tertarik untuk membahas isu-isu kedaerahan. Untuk isu nasional seperti yang kita ketahui, kayaknya kan lagi panas-panasnya pilpres, kan. Tapi saya tidak terlalu begitu terpantik dan tertarik untuk melihat kondisi nasional hari ini. Saya lebih tertarik dan terpantik untuk melihat isu-isu di Aceh hari ini. Tapi kalau di Aceh sendiri saya lihat belum ada yang sampai urgent. Setelah pemilu kita masih santai, masih biasa aja. Belum ada gerakan-gerakan yang secara terstruktur atau terencana nih seperti yang di nasional di Jakarta. Tapi tadi menarik tentang tentang membahas politiknya, yang membedakan cara mahasiswa berpolitik dengan orang lain berpolitik adalah di konteksnya. Seperti? Ya, mahasiswa ini politiknya itu politik nilai, bukan politik praktis. Nah, ketika politik nilai ini diciderai atau dipengaruhi dengan politik praktis, ini yang bahaya. Ya, soal mahasiswa, jadi yang kami pelajari ialah bagaimana mahasiswa ini dan BEM Visip, lembaga BEM Visip ini dia berdiri menjadi mitra apresiasi dan mitra kritisi. Nah, ketika pemerintah melakukan hal yang benar, maka kita apresiasi. Begitu juga sebaliknya, ketika mereka melakukan hal yang salah, kita siap berdiri di garda terdepan untuk mengkritisi daripada pemerintah tersebut. Jadi politik nilai inilah yang membedakan mahasiswa dengan politisi pada umumnya, cara berpolitiknya. Oke, boleh cerita tentang kan cita-citanya mau nyalek ya, menjadi caleg, menjadi apa ya istilahnya, penyambung lidah dari lidah masyarakat sendiri. Nah, ini kedepannya kita melihat bahwa juga korupsi ini dari dulu memang sudah ada, nggak bisa dipungkiri. Politik caleg ini memang sangat lekat sekali dengan yang namanya korupsi. Seperti apa pendapat Aan? Kalau bisa kita bilang salah satu contohnya tuh balik kepada diri sendiri. Jadi balik kepada setiap orang tuh kan memiliki pribadi yang berbeda-beda. Jadi kan tergantung mereka mendapatkan kursi di legislatif itu bagaimana, dengan cara apa dia mendapatkan kursi legislatif pada saat pemilu tuh. Jadi misalkan ada caleg yang main money politik, mungkin mereka bertujuan menghabiskan uang sekarang, mereka setelah duduk di bangku legislatif mereka mengambil uang. Misalnya bagaimana cara pun mereka harus bisa mendapatkan uang mereka kembali. Mungkin malah lebih kadang yang mereka ambil. Ini jawaban klasik ketika saya menanyakan kepada caleg yang titelnya tuh sampai S2 sekalipun. Jawabannya klise sama dengan Aan. Kalau korupsi juga. Iya, karena yang namanya nyalek mereka harus mengeluarkan modal di awal dong. Nah, kemudian mereka entah itu lewat atau enggak, katakan saja mereka lewat, mereka akan memberikan modal mereka yang sudah habis. Nah, Pasti, otomatis mereka mengharapin yang lebih dong. Seperti apaan? Jadi begini, kan ada beberapa macam ragam. Misalkan kalau untuk alat kampanye oke lah, nggak masalah mereka mengeluarkan uang banyak-banyak. Tetapi mereka kan ada caranya tersendiri mendapatkan suara. Misalkan datang ke rumah-rumah, mereka memberi hal yang lebih dari alat kampanye lah. Misalkan memberikan uang saku misalkan, atau enggak kalau yang sering kita dengar kan
politik fajar, serangan politik, serangan fajar. Jadi mereka mungkin dengan cara itu menghabiskan banyak uang. Dari mereka waktu pas sudah duduk di bangku legislatif, mereka berpikir bagaimana caranya nih uang yang saya sudah keluarkan kemarin yang lebih banyak lagi saya harus saya dapatkan kembali. Jadi kalau Aan gimana kalau udah keluarin duit banyak-banyak nih? Tentu ini masih belajar nih kan, masih proses belajar lah. Di bangku kuliah ini masih proses belajar bagaimana melakukan politik dengan benar. Jadi di sini pun bisa kita menilai dengan orang-orang yang terdahulu, bisa kita nilai bagaimana cara mereka berpolitik, tetapi mereka tidak mengeluarkan banyak uang, tapi mereka menang. Tidak mengeluarkan banyak uang, tapi tetap mengeluarkan uang Ya, ya, begitu tetap ya? mengeluarkan uang, ya betul. Oke. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya ini bukan money politik, tapi seperti membagikan sembako itu katanya ini adalah hal yang wajar-wajar saja, karena juga hampir semua caleg itu melakukan hal yang sama. Nah, Aan masuk tertarik untuk menjadi caleg suatu saat nanti, saya doakan ya, mudah-mudahan bisa. Aan lebih cenderung akan berdiri di sebelah siapa, kemudian Aan akan lebih prioritaskan masalah apa yang harus dituntaskan. Jangan bilang jawabannya kemiskinan lagi ya. Udah capek saya denger itu terus. Jadi seperti ini kan, misalkan dibilang tadi soal sembako, ya kan sembako itu sudah biasa. Mungkin Aan tujuannya ke depan nih. Kita kan banyak kita lihat nih bahwasanya calon-calon legislatif nih mereka kadang SMA aja beli ijazah di luar atau enggak beli paket C. Mungkin jadi seperti itu. Kita bisa menarik dari situ. Misalkan kayak Aan sendiri nih, Aan kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi Aan sudah tahu teorinya bagaimana di fakultas, sudah belajar misalkan, sudah tahu. Jadi Aan bisa mempraktekkan ke depannya. Jadi seperti ini. Misalkan Aan bisa ada yang Aan jual ke depan, bukan hanya Aan memberikan sembako atau apapun. Jadi Aan ada yang bisa menjual dan sesuaikan dengan apa yang terjadi sekarang. Misalkan kalau kayak kemiskinan kan nggak mungkin lagi, karena mungkin emang itu sudah menurut penilaian perorangan lah kalau kemiskinan itu bagaimana dilihat dari sisi mana, karena miskin itu ada menurut badan BPS itu menilai bahwasanya kemiskinan itu ada berapa sisi yang kita nilai, nggak dengan satu aja mereka tidak makan itu bukan berarti mereka miskin, mungkin ada hal lain yang bisa dibilang mereka miskin. Ada contoh banyak lah kategori yang bisa disebutkan mereka itu miskin. Oke, katakanlah Aan sudah menjadi seorang anggota legislatif nih, ya kan? Ditempatkan misalkan kebetulan di DPRK Aceh Barat nih misalkan, apa yang yang ingin Aan rubah dari Aceh Barat? Ini kampung halaman kita nih, Aan. Jangan mengecewakan saya nih. Jadi seperti ini kan. Misalkan kita kan naik ke kursi DPRK itu kan ada dapil-dapilnya. Misalkan di Johan Palawan, Di Johan Palawan itu kan ada mungkin dari kepala-kepala desanya, ada camatnya juga di Johan Palawan. Mereka kan pasti mempunyai aspirasi-aspirasi. Jadi kan kita setiap setahun sekali itu ada balik ke dapil itu kita mendengar aspirasi masyarakat yang ada di Johan Palawan misalkan. Jadi kita harus tahu apa yang mereka butuhkan sekarang. Kita tidak bisa bilang, Aan nggak bisa bilang juga bahwasanya Aan harus bagaimana ke depannya, karena kita tidak tahu dinamika ke depannya bagaimana. Jadi misalkan udah terpilih nih, kita balik setahun kemudian kita balik lagi ke dapil, kita mendengarkan aspirasi masyarakat, perwakilan golongan-golongan masyarakat, perwakilan kepala desa, semua yang ada di desa, kita dengar apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka keluhkan. Yang paling urgent sekarang apa nih? Kalau sekarang, lihat sih penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa di Aceh Barat. Nggak ada yang lain? Mungkin itulah yang termasuk yang menurut Ana yang lebih besar terdengarnya sih. Aan, nggak grogi kan? Nggak, aman. Dan ini oke, kita kembali lagi ke aktivitas ini selama bulan puasa. Ngapain aja sih kalian, boleh? Aktivitas BEM Munsyah sendiri. Iya, betul. Jadi aktivitas kami sendiri selama bulan puasa tuh kemarin kami ada lakukan temu ramah ya tadi, terus ada juga buka puasa bersama, terus membahas tentang proker kami, program-program kerja, kemudian ada juga membahas tentang rapat-rapat untuk acara konferensi BEM se-Aceh nanti. Kapan gitu. itu? Insya Allah diadakan bulan 10 ya. Bulan 10. Untuk tanggalnya belum pasti lagi. Tapi kami udah ada rencana bulan 10 nanti akan kami Nanti akan adakan dibicarakan tentang apa saja? waktu konferensi itu. Waktu konferensi itu mungkin nanti apa aja Bang? Beliaulah ketua panitianya yang lebih Ya, yang lebih tahu. kalau hari ini sendiri nanti sebagai apa jabatannya? Di waktu acara itu. Iya. Kalau hari ini masuk ke dalam panitia LO. Oke. Nanti jadi PR ya. Pengen dengar dulu hari ini. Kemudian apalagi harus dipertimbangkan nanti di acara konferensi tersebut? Apa ya yang harus dipertimbangkan buat acara nanti?
Ini terbuka untuk umum gitu? Enggak, ini khusus BEM aja, BEM se-Aceh. BEM se-Aceh artinya BEM Visip. Oke, baik. Jadi isinya juga mahasiswa-mahasiswa yang kritis semuanya ya. Ya pastinya. Oke. Teguh, harapan dari acara nanti yang akan diadakan di konferensinya sendiri, apa harapannya? Jadi pertama kita pengen ada perkumpulan forum di mana mahasiswa FISIP yang terlibat dalam sosial dan politik ini memahami betul apa isu-isu masalah-masalah yang ada di Aceh. Dan setiap ada isu, ada masalah-masalah di Aceh, kita nih misalkan turun langsung menulis ataupun mengkaji isu-isu yang ada dan kemudian mempublish. Jadi kita melakukan isu atau kajian tersebut itu secara serentak dan masif. Jadi misalnya ada keterwakilan dari Unima, Al-Muslim, UTU, UI dan Unsia, dan Unida, kampus-kampus FISIP lainnya. Juga itu yang pertama. Nah yang kedua, nantinya bakal ada konferensi lanjutan yang memang akan diselenggarakan tiap tahunnya. Itu di tahun ini kalau nggak salah di Bali, itu pertemuan BEM FISIP se-Indonesia. Nah pada saat pertemuan BEM FISIP se-Indonesia, kita pengen bawa nih apa yang sudah kita diskusikan selama di BEM FISIP se-Aceh nanti. Dan kemudian isu kedaerahan ini kita bakal naikkan ke nasional. Jadi supaya orang nasional tahu dan sama-sama kita mengkaji sama-sama apapun masalah Aceh ke depan. BEM FISIP inilah yang harus berada di garda terdepan seperti itu. Bahwa mahasiswa ini juga punya taringnya gitu, dan FISIP lah yang harus ada di masalah sosial dan masalah politik. Jadi harapannya memang forum ini pertama forum silaturahmi, forum keluarga, dan kemudian isu-isu yang muncul nantinya bisa dikaji secara bersama. Yang mendukung kalian siapa? Saat ini Dari pemerintahan? kalau dari pemerintahan yang pertama masih dari Wali Nanggrot itu sendiri. Dan yang kedua kemarin baru selesai sama Pak Ustadz Fadli Rahmi yang DPD terpilih. Jadi beliau sangat menanti dan antusias dalam melihat konferensi ini. Jadi beliau kan juga baru terpilih sebagai DPD Aceh. Jadi beliau sangat mensupport lah untuk acara ini. Oke, Aan. Tadi masih masalah konferensi, nantinya akan dibahas apa dan siapa saja yang hadir dalam acara tersebut? Oke, untuk delegasinya mungkin tadi sudah disebutkan oleh Saudara Riza, bahwasanya ada dari Unsia sendiri, ada UIN Araniri, Unida Universitas Iskandar Muda, ada Unimal dari Lok Sumawe, ada Al-Muslim Birin, dan ada UTU Malabo. Jadi di situ nanti kami mengundang delegasi mereka untuk perwakilan. Perkiraan antara 5 sampai 7 orang lah per delegasi. Jadi kami kumpulkan di Banda Aceh karena kita ini pembuatnya lah. Bisa kita punya tujuan ke depannya. Jadi kita mengundang kawan-kawan yang lain ini untuk bergabung sini dalam konferensi BEM FISIP Aceh. Jadi untuk yang siapa-siapa aja sebagai narasumber seperti yang dibilang Marija tadi, yang sudah kita bangun hubungan itu antara dengan Wali Nanggrok, kemungkinan kita bakal jadikan beliau sebagai narasumber. Dan ada dari DPD terpilih mungkin Ustadz Fadlur Rahmi. Jadi mereka bisa kita jadikan sebagai narasumber lah untuk kedepannya. Itu mungkin bocoran sedikit. Bocoran sedikit ya. Yang pengen ikut boleh ya berarti ya. Kalau saya boleh nggak sih ikut ya? Oke pemirsa, kami akan segera kembali yang kemana-mana.